Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami akan masuk dalam satu renungan yang diberikan tema New Normal. Saya percaya apa yang sedang terjadi di bangsa ini tentu saja itu seizin Tuhan. Sehingga bukan saja bangsa Indonesia yang mengalami goncangan, tantangan pandemi virus corona COVID-19, tapi seluruh dunia. Dan ini merupakan satu hal yang menakutkan, meresahkan, bahkan mengecewakan. Karena berdampak kepada ekonomi yang sangat meluas, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga, masyarakat yang ada di masa ini. Sehingga pemerintah harus menangani virus ini dengan pembatasan, bahkan masyarakat harus menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Dan tentu saja ini merupakan suatu yang sangat meresahkan. Bahkan bukan saja kepada bangsa, tapi lebih spesifik lagi kepada gereja, kepada pelayanan dan sebagainya. Anak-anak yang harus sekolah dari rumah, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dari rumah, dan banyak kesulitan-kesulitan yang sedang ada. Himbauan dari pemerintah untuk lebih melaksanakan protokol. Sampai kepada gereja Tuhan dalam pelayanan-pelayanan pun berdampak sangat meresahkan dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul yang tentu saja membuat banyak orang yang tidak nyaman dengan memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Bahkan banyak yang memilih tidak ke gereja. Mereka lebih memilih tinggal di rumah untuk mengikuti khotbah-khotbah dari mimbar-mimbar melalui YouTube dan sebagainya. Dan akan berdampak juga kepada pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ini membutuhkan suatu kekuatan, suatu keteguhan untuk menghadapi semua ini. Nah, poin yang pertama, kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi situasi, ujian-ujian, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang pertama adalah mengawali semuanya dengan menanggalkan beban dan dosa. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa kita memiliki banyak saksi. Apabila dilihat dari konteksnya, penulis Ibrani sedang mengingatkan kita bahwa ada saksi-saksi iman yang seharusnya kita simak hidupnya dan kita teladani jalan hidup mereka. Dalam Ibrani 11 ayat 3 sampai 37. Mereka mengalami perjalanan iman yang cukup rumit. Mereka diuji dengan berbagai macam cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan. Tapi mereka benar-benar
membangun iman mereka di atas dasar kebenaran firman yang kokoh dan teguh. Mereka berpegang kepada janji-janji Tuhan. Mereka punya penyerahan yang sungguh dengan Tuhan. Dan mereka jalankan hidup sesuai dengan panggilan rencana Allah. Bukan berarti mereka adalah hidup yang tidak mengalami kegagalan-kegagalan. Saya percaya mereka mengalami banyak hal-hal yang tidak benar, tapi mereka sungguh-sungguh kembali dan percaya pada Tuhan, menjalankan hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Maka mereka keluar sebagai pejuang-pejuang iman, pahlawan-pahlawan iman. Marilah kita ikut teladan mereka. Mereka sedang menyaksikan. Mereka adalah saksi-saksi di mana kita yang sedang ada di dunia ini, yang sedang menjalankan panggilan rencana Allah, ini membutuhkan iman seperti mereka. Tanggalkan beban dan dosa. Bangunlah hidup ini di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang benar. Ialah hidup dalam kekudusan, kebenaran, kesucian. Buanglah segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang. Bangunlah hidup ini sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Maka demikian Allah menjadi pembela buat kami. Allah menyertai kami sampai selama-lamanya. Poin yang kedua, pertahanan fokus kita hanya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Pertahanan untuk tetap kokoh dan kuat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ialah fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memandang Dia, karena Dia menjadi saksi yang sempurna, yang telah melewati masalah, persoalan, penderitaan, sampai mati di atas tiang kayu salib, menanggung segala dosa kita. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Dia yang memberikan keselamatan hidup yang kekal. Dan Dia adalah penolong kami yang sejati. Dia adalah jawaban hidup kami. Dia berikan kekuatan buat kami. Untuk itu marilah kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap membangun iman kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kristus. Jangan kami pandang kepada virus yang mematikan, jangan kami pandang kepada masalah yang besar, tapi pandanglah Yesus yang sempurna dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam hikmat-Nya, dalam pertolongan-Nya. Dengan demikian kami tetap kuat, kokoh, dan tidak mudah rapuh, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah mundur, tapi kami tetap melaksanakan rencana Allah, panggilan Allah dengan setia. Yang ketiga, keserupaan dengan Kristus menjadi tujuan akhir. Artinya dalam membangun kehidupan kami sebagai orang percaya, untuk menghadapi ujian-ujian iman, kami perlu keteguhan iman untuk menanggalkan segala beban dan dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kami tanggalkan semuanya. Kami berjalan bersama dengan Yesus dalam kebenaran, kekudusan, kesucian. Yang kedua, biarlah Yesus, kami memandang Yesus yang sempurna dalam kuasa-Nya, dalam hikmat-Nya, dalam kasih-Nya. Dan Dia adalah batu penjuru kehidupan kami. Dia adalah kekuatan kami, keselamatan kami. Dan Dia yang adalah menjadi pembela bagi hidup kami
yang tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, Dia yang sempurnakan kami di dalam menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Dan kami tetap setia menjalankan hidup. Kami tetap setia mengikut Dia. Kami tetap setia melayani pekerjaannya. Kami tetap setia melakukan kehendak-Nya. Tentu saja kami butuh Roh Kudus sebagai penolong kami. Kami butuh Roh Kudus yang akan memimpin langkah-langkah hidup kami dalam menjalankan hidup tengah-tengah suasana yang tidak menentu ini, COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan kami mau tetap setia. Kami tidak akan menyerah dan putus asa. Kami mau setia sampai akhir hidup ini. Maka mahkota kehidupan sudah tersedia bagi kami di seberang sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.